Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya Syifa Sabila Patiasina. Saya Isna Desnita Hasan. Dan saya Mirayani Rumpo akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan tema Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia merupakan negara kelima dengan kasus perundungan terbanyak di dunia. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Girti Marella, dosen Universitas Gadjah Mada, tindakan perundungan di kalangan remaja dilakukan dengan cara verbal dan mencapai 47% lebih tinggi saat dibandingkan dengan tindakan perundungan lainnya. Pernahkah Anda mendengar mengenai kutipan "Be careful of what you say"? Jika diartikan kutipan tersebut mengatakan bagaimana kita harus bisa berhati-hati dalam apa yang kita katakan. Mengapa Anda bisa mengatakan sesuatu yang menyakitkan dalam 10 detik, tetapi 10 tahun kemudian lukanya masih ada? Dampak dari perundungan ini dapat menimbulkan gejala psikologis seperti depresi maupun gangguan kecemasan. Terdapat juga gangguan kesehatan mental lainnya seperti munculnya rasa sedih, rendah diri, kesepian, kehilangan minat akan hal-hal yang dulu disukai, perubahan pola makan atau pola tidur, dan juga penarikan diri dari orang sekitarnya. Dengan rujukan Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wa la talmidhu anfusakum wa la tanabadhu bil alqab bi'sa ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain,
Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, ayat di atas menjelaskan tentang larangan mengolok-olok, menghina, mengejek dan merendahkan terutama di kalangan orang beriman. Dalam larangan ini tampak bahwa orang-orang yang suka mencari kesalahan dan kehilafan orang lain niscaya lupa akan kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan bahwa kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan memandang rendah manusia. Dalam Islam, perundungan telah ada sejak zaman dahulu. Salah satu contohnya terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mengalami kekerasan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sebagaimana terekam dalam Al-Quran. Hal ini berawal dari kecemburuan kakak-kakak Yusuf terhadap Yusuf. Awalnya salah satu dari mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf, tetapi akhirnya mereka pun bersepakat untuk menenggelamkannya ke sebuah sumur. Salah satu dari mereka ingin membunuh Yusuf, tetapi akhirnya mereka bersepakat untuk menenggelamkannya ke sebuah sumur. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula cara orang dapat membuli sesamanya. Media sosial merupakan media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi. Perundungan menggunakan media sosial sering dikenal dengan sebutan cyberbullying. Istilah ini merujuk pada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau posting teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. Lalu, apa solusi yang Allah tawarkan untuk mencegah dan mengatasi perundungan? Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bila mana kita sudah bertakwa, maka kita akan melihat kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita. Yang kedua, mengatakan yang baik kepada siapapun untuk yang pertama kali. Yang ketiga, memanggil dengan panggilan yang baik kepada siapapun. Sementara itu, solusi untuk korban perundungan adalah dengan bersabar atas ejekan yang diterima serta tidak membalasnya. Dalam Al-Quran, Allah sudah memerintahkan kita sebagai manusia untuk hidup saling kenal mengenal satu sama lain dan hidup dalam kebermanfaatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallaha yatqakum. Innallaha alimun habir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian kami menjadikan kamu sebagai manusia yang memiliki kemuliaan yang penting. Dalam Al-Quran memang tidak secara eksplisit menjelaskan kata perundungan. Hanya saja tindakan menyakiti orang lain, mengolok-ngolok, mengejek dan mencela merupakan tindakan yang serupa dengan istilah bullying. Beberapa tindakan tersebut di dalam Al-Quran diantaranya merendahkan, menyakiti atau mengolok-ngolok, mencela, berbuat sewenang-wenang, membuat susah orang lain. Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan tentang solusi pelaku perundungan, di antaranya dengan bertakwa kepada Allah, berkata yang baik, dan memanggil dengan panggilan yang baik. Salah satu contoh yang cukup penting terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat tipu daya yang sungguh-sungguh kepadamu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang besar bagi manusia." Ayat tersebut menceritakan kisah Nabi Yakub yang memanggil putranya dengan panggilan bunaya, yang merupakan panggilan kasih sayang. Dalam hal ini, Allah telah memberi perumpamaan bahwa apabila kebaikan sekecil apapun kepada orang lain diajarkan sejak dini, maka hal itu akan menjadi kebiasaan si anak untuk melakukan pengurangi untuk perundungan kepada orang lain. Selanjutnya, apabila para pelaku perundungan terus melakukan tindakannya, sebaiknya si korban berusaha menanggapi dengan sopan, kemudian menjauh secara perlahan, agar pembulian tidak terjadi berlarut-larut. Selain itu, korban perundungan juga bisa menanggapi perbuatan buruk pembuli dengan cara membalas kejahatan mereka dengan kebaikan. Dan yang terakhir, Allah perintahkan kita agar menjadi manusia yang saling mengenal satu sama lain dan hidup dalam kebermanfaatan. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Angkel mutu jualan mie. Cakep. Dibeli sama Upin dan Ipin. Demikian syarahan kami. Silaf dan salah tolong dimaafi. Wassalamualaikum